Presiden Joko Widodo geram atas dominasi barang impor dalam sektor perangkat teknologi dan alat komunikasi di Indonesia. Ia menyebut defisit perdagangan bahkan mencapai lebih dari 30 triliun rupiah. Jokowi merinci, permohonan uji perangkat juga didominasi oleh produk impor, khususnya yang berasal dari China. Dari 320 supplier perangkat Apple, hanya 2 yang berasal dari Indonesia. Sementara itu, negara lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki jumlah supplier yang jauh lebih banyak. Jokowi menegaskan, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Mengingat, Indonesia memiliki PDB terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi semata, melainkan harus berani melakukan terobosan dan inovasi di bidang industri teknologi. Utang pemerintah Indonesia per 31 Maret 2024 mengalami penurunan tipis menjadi 8.262,1 triliun rupiah dari 8.319,22 triliun rupiah pada akhir Februari 2024. Ini menandai penurunan sekitar 57,12 triliun rupiah. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,79%, masih di bawah batas aman 60% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Mayoritas utang pemerintah berasal dari surat berharga negara yang mencapai 88,05%, dengan sisanya berasal dari pinjaman, yakni 11,95%. Adapun profil jatuh tempo utang pemerintah pada Maret 2024 relatif aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo atau average time maturity sekitar 8 tahun. Indonesia akhirnya memiliki laboratorium pengujian alat dan perangkat telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Laboratorium ini diberi nama Indonesia Digital Test House atau IDTH. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut laboratorium dengan nilai investasi 1 triliun rupiah ini memiliki 12 lab yang berkelas internasional. Lab tersebut disediakan gratis untuk pelaku UMKM. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menyatakan, IDTH dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk menguji berbagai fitur perangkat digital, mulai dari radio frekuensi electromagnetic compatibility, electrical safety, hingga specific absorption rate. Adapun kapasitas pengujian juga terus ditingkatkan, dengan jumlah fitur yang diuji meningkat dari 644 pada tahun 2023 menjadi 1.600 pada tahun ini, dan Budi Ari berharap pada tahun 2025 mendatang hingga 2026, IDTH dapat melayani perangkat pengujian hingga 5.000 fitur per tahunnya. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memberi kabar terbaru mengenai proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Disebutkan bahwa pembangunan istana hampir mencapai 70% dan persiapan lapangan upacara nyaris selesai. Menurut Basuki, lapangan upacara sudah 90% siap dengan rumput dan bendera yang sudah dipasang. Sementara pembangunan istana mencapai 67% dan diperkirakan akan selesai pada bulan Juni tahun ini. Selain itu, progres pembangunan kantor presiden juga telah mencapai lebih dari 80%. Semua proyek diharapkan selesai pada bulan Juni sehingga dapat digunakan untuk acara 17-an. Basuki juga menjelaskan bahwa lapangan upacara yang akan digunakan pada Agustus 2024 mampu menampung hingga 8.000 orang. Kesiapan pelaksanaan upacara akan menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara dan Kepala Sekretariat Presiden dengan mempertimbangkan kesiapan prasarana dan pelaksanaannya. Disebutkan, prasarana yang akan digunakan termasuk 4 kantor yang tersedia. Tesla melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan dari divisi perangkat lunak layanan dan teknologi. Meskipun jumlah karyawan yang terkena PHK tidak secara pasti disebutkan oleh perusahaan, namun peringatan PHK telah dikirimkan kepada para pegawai Elon Musk melalui surat elektronik pada akhir pekan sebelumnya. Ini bukan kali pertamanya Tesla melakukan PHK. Bulan lalu, PHK juga melanda lebih dari 6.700 karyawannya di seluruh pabrik Tesla di Texas, Nevada, New York, dan California. Sementara, pada tahun ini, Tesla telah melakukan PHK kepada lebih dari 35.000 pekerja, termasuk petinggi perusahaan. Kebijakan PHK ini disebabkan oleh kondisi tidak menguntungkan yang dihadapi oleh Elon Musk dan juga Tesla, seperti penurunan penjualan dan persaingan harga yang ketat karena lambatnya adopsi kendaraan listrik di seluruh dunia. Kenaikan suku bunga global juga menjadi salah satu faktor dalam perlambatan industri kendaraan listrik.